Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Pertama, Siti Luhmiati 2020710112. Yang kedua, Siti Nurhalimah 2020710115. Ketiga, Ahmad Syafirul Firdaus Nuzula 2020710116. Yang keempat, Khotimatul Azhari 2020710126. Kelima, Zarotunisa 2020710127. Dan yang terakhir, Slamet Arianto 2020710133. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang istilah tindak pidana. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda strafrecht yang diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai delictum atau delik. Ada beberapa istilah yang digunakan antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat secara nyata. Atau pengertian perbuatan jahat secara kriminologi. Yang kedua, perbuatan jahat dalam arti hukum ialah sebagaimana terwujud yang terurai dalam peraturan-peraturan pidana. Atau pengertian ini yang akan digunakan sebagai perbuatan jahat dalam pelajaran ilmu hukum. Setelah kita mengetahui pengertian tindak pidana secara umum, selanjutnya kita dapat mengetahui tindak pidana menurut para ahli. Di antaranya yaitu menurut Mulyatno. Mulyatno sendiri memilih menerjemahkan strafrecht sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang kedua yaitu menurut Wiryono Projodikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan subjek tindak pidana. Selanjutnya yaitu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memiliki unsur-unsur, di antaranya yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjelasan dari unsur subjektif tersendiri yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terlarang di dalam hatinya, meliputi adanya subjek, adanya unsur kesalahan, dan yang terakhir yaitu kemampuan bertanggung jawab. Unsur objektif meliputi unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Meliputi 1. Perbuatan bersifat melawan hukum. 2. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. 3. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana. 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan. 2. Maksud atau foreman pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau bookmark seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau forbidden right seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau freeze seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana. 1. Sifat melanggar hukum. 2.
kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Setelah mengetahui pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melihat suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana? Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya. Atau dalam rumusan hukum pidana disebut barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah harus memenuhi unsur dalam suatu pasal? Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Pertanyaan yang ketiga, apabila tidak memenuhi salah satu unsur, bagaimana? Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan bagian-bagian atau kejadian-kejadian dan peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Unsur-unsur tidak pidana menurut Simon atau aliran monistik. Yang pertama, perbuatan manusia, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan. Yang kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Yang ketiga, dilakukan dengan melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Dan yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Contoh, yang pertama, ada orang gila membunuh orang yang tidak gila. Apakah orang gila tersebut melakukan tindak pidana? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam unsur tindak pidana menurut Simon itu harus orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, di sini orang gila tidak mampu bertanggung jawab, maka tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Contoh yang kedua, ada orang yang tidak gila membunuh orang yang gila. Apakah orang tersebut melakukan tindak pidana? Jawabannya adalah ya. Dikatakan melakukan tindak pidana karena menghilangkan nyawa seseorang dan perbuatannya diancam pidana serta mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Mulyanto disebut aliran dualistis. Unsur-unsur tersebut mempunyai 3 unsur. Yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bisa disebut dengan syarat formil. Yang ketiga, bersifat melawan hukum atau disebut dengan syarat material. Menurut Mulyanto, seseorang dapat menindak pidana tidak cukup hanya melakukan perbuatan pidana saja dengan 3 unsur. Akan tetapi, orang tersebut harus mempunyai kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Aliran dualistis hanya melihat pada unsur perbuatannya. Jika ada perbuatan manusia dan itu memenuhi rumusan undang-undang dan sifatnya juga melawan hukum, tanpa mengetahui kesalahan si pelaku atau yang mempermasalahkan pidana tersebut, ketika dia akan menjatuhkan pidana itu melihat pada unsur-unsur bertanggung jawab atau tidaknya. Dengan monistis seperti ini, monistis itu yang dimaksud adalah semua syarat harus melihat pada diri seseorang dan perbuatan seseorang. Dan dualistis disebut hanya perbuatannya saja. Semisal, menurut dualistis, orang gila membunuh merupakan tindak pidana, tapi tidak bisa dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Syarat ini dijatuhkan untuk pidana antara monistis dan dualistis itu sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab. Kapan seseorang dapat dipidana? Pertama-tama, seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan tidak pidana. Yang kedua,
Setelah diketahui seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, dia harus diperiksa apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Ada 3 cara perumusan norma dalam peraturan pidana, yaitu yang pertama, menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur perbuatan, seperti yang antara lain terdapat dalam KUHP pasal 154 sampai 157, 281, 305, 413 KUHP, 435. Dua, hanya disebutkan kualifikasi dari delik seperti dalam KUHP pasal 184, 296, 351. 3. Penggabungan cara 1 dan 2 seperti dalam KUHP pasal 124, 263, 338, 362, 372, 378, 423, dan 438. Cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat 3 cara, yaitu 1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. 2. Norma dan sanksi penempatan terpisah dalam pasal yang berbeda. Kalau dalam satu pasal diletakkan di ayat yang berbeda. 3. Sanksi telah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Misal pasal 122 sub 2 KUHP.